Jadi ini adalah pohon wahong. Pohon wahong badannya kebetulan bagus sekali ini. Mempunyai kombinasi kayu kering dan kambium yang hidup. Bagus sekali. Kemudian penampakan akarnya juga jelas. Sumber kehidupannya meskipun tidak terlalu besar, tetapi sangat kuat karena didukung dengan pertumbuhan akar yang bagus pula. Ya, kesehatan pohon juga bagus, tetapi ini prosesnya masih pada tahap pembuatan perantingan, yaitu anak ranting. Ya, bisa dilihat di sini kita masih mengembangkan atau mencari bentuk, membesarkan bentuk tajuk. Mahkota masih kurang besar. Ya, pada proses atau tahap seperti ini ada pula yang sudah terbentuk tajuknya, ini bisa dilihat ya. Kemudian ini ada yang ingin saya tambahkan sebagai nantinya untuk dikembangkan agar tidak terkesan gunduk satu kumpulan, biar dia bisa mecah. Ya, semakin kita membuat pecahan-pecahan, semakin terlihat nanti akan lebih natural. Nah, ini adalah kelompok mahkota. Teman-teman bisa dilihat hanya terdiri dari beberapa ranting saja. Tidak masalah, tetapi perlu diingat bahwa sancang bisa mencapai perpecahan ke level 5. Cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting. Ya, jadi meskipun sedikit cabangnya ataupun ranting yang kita gunakan untuk kumpulan mahkota, nanti di atas akan mengembang sampai rimbun, bisa padat. Desainnya bagus sekali ya, pohon survivor, mempunyai kerusakan alam di sebelah kanan, kemudian pertumbuhan kita arahkan ke sebelah kiri. Ini bagian belakang, nanti akan kita olah. Oke, saya lanjut dulu dengan proses desainnya teman-teman. Nanti akan kembali dengan mengulas desainnya, kemudian bagaimana cara perawatannya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Tadi saya melakukan restyling. Jadi ini penanganan saya yang pertama. Kita mendapatkan pohon sudah dalam kondisi yang seperti tadi di awal dilihat. Kemudian sekarang saya melakukan penataan ulang. Tidak banyak yang berubah kecuali penataan susunan percabangan ataupun perantingannya. Tentunya saya sesuaikan dengan konsep tropis nantinya, di mana setiap kekuatan tumbuh akan mempunyai pemimpin. Ya, di sini banyak sekali kekuatan tumbuh yang menyuntai ke bawah di bagian belakang. Nah, ini kita keluarkan banyak sekali semi mahkota nanti di belakang. Perlu saya sharingkan untuk masalah keseimbangan tumbuh di dalam membuat bonsai tropis adalah keseimbangan besarnya cabang atau keseimbangan kekuatan tumbuh berbanding dengan kumpulan tajuk yang dihasilkan. Jadi apabila di sini ada besaran kekuatan tumbuh sekian, saya akan membuat tajuk yang jumlahnya sekian. Ini masih kurang, jadi nanti akan ditambah lagi. Di sini akan kita mainkan lagi beberapa kelompok tajuk kecil-kecil supaya terjadi perpecahan. Ya. Ini masih kelihatan seperti taman, seperti potongan pohon taman. Jadi terlalu satu-satu gitu. Nanti dipecah lagi akan terkesan lebih natural. Jadi ini adalah kekuatan tumbuh menampilkan sebuah kelompok tajuk. Kemudian ini adalah kekuatan tumbuh utama mahkota. Kemudian ini adalah kekuatan tumbuh masing-masing ya. Mungkin bisa dilihat agak maju. Ya, jadi ini adalah kekuatan tumbuh sekian. Saya munculkan kelompok tajuk sekian pula. Jadi ini lebih besar, jadi kelompok tajuknya lebih besar juga. Yang di sini besar sekali, saya keluarkan tajuk ataupun perdaunan yang lebat pula, yang besar, volumenya lebih besar daripada yang di atas. Jadi itulah cerita keseimbangan di dalam membuat konsep
membuat gojek tropis. Jadi keseimbangan bukan berarti ukuran ya, bukan berarti ukuran, artinya misalkan di cabang sebelah kanan ditumbuhkan sebuah kelompok daun, volumenya 10, cabang kiri juga harus 10, bukan berarti seperti itu ya. Keseimbangan berarti keseimbangan tumbuh, jadi tidak berhubungan dengan penempatan, tidak berhubungan dengan penataan, tetapi masing-masing kekuatan tumbuh menampilkan seberapa banyak volume perdaunan, itulah keseimbangan. Kemudian untuk pengarahan itu hubungannya nanti sama irama ya. Jadi irama yang dihasilkan dari pohon ini kita menentukan dulu yang namanya arah tumbuh. Arah tumbuh pohon ini jelas ke arah saya. Karena apa? Karena banyak keringan di arah yang berlawanan. Jadi setelah dia hidup kembali, kemudian kita harus merangkai menjadi sebuah miniatur pohon, maka menentukan kekuatan tumbuh di awal sangat penting. Jadi pohon ini saya arahkan menuju ke arah saya sini, kemudian arah tumbuhnya udah jelas ya. Nanti yang lain irama tumbuhnya mengikuti ya. Dominasi tumbuhnya akan kemari. Nah, di sini dimunculkan beberapa counterbalance. Tujuannya counterbalance adalah keseimbangan. Nah, menentukan arah tumbuh bukan berarti semua ranting diarahkan sesuai dengan arah tumbuh, tidak. Nanti kesannya seperti gaya windswept atau tertiup angin. Jadi kita tidak sedang membuat gaya windswept, tetapi sedang tujuannya adalah memperjelas arah tumbuh, mendramatisir sebuah penampilan drama alam. Oke, mungkin itu dulu ulasan saya tentang pohon ini ya. Pohon ini bagus sekali, mempunyai dimensi yang sangat bagus. Kemudian nanti yang foregroundnya ini masih kurang, kita akan tambahkan. Yang backgroundnya udah sangat bagus ya. Jadi inilah sebuah upaya untuk mengeluarkan potensi ya. Potensi dari pohon ini maunya begini ya. Termasuk di sini bisa dilihat ada lubang ini ya. Ini adalah seolah-olah kerusakan yang berlobang, tetapi menurut saya apabila dipandang dari depan ini adalah sebuah potensi. Potensi apa? Potensi untuk bisa memperlihatkan perdaunan di sebelah belakangnya. Ini mungkin banyak diabaikan, tetapi kalau kita jeli kita bisa membaca banyak sekali potensi-potensi yang ditawarkan oleh pohon yang bisa diekspos menjadi sebuah keindahan. Ya bayangin kalau ini ketutup, ya percuma saja saya menumbuhkan perdaunan di belakang karena tidak terlihat. Ya, kalau ini kita buka, dimensi akan tembus. Pohon akan terlihat kedalamannya. Oke teman-teman, proses selanjutnya adalah saya ingin sharing tentang bagaimana cara penanganan akar dari pohon sancang atau wacang. Kita ikuti prosesnya bersama. Ini pohon udah lepas dari potnya. Kita lihat campuran medianya ternyata ada mengandung unsur tanah. Jadi ini menurut saya harus dibersihkan total teman-teman. Nanti kita siram, kita semprot. Nah ini bisa dilihat masih banyak sekali unsur tanah liat. Ini yang tidak kita perlukan. Pertumbuhan akar juga biasa saja, tidak menunjukkan sebuah kesehatan yang prima. Jadi nanti akan kita ganti dengan pasir malang total. Pasir malang total, kemudian kita kasih furadat dan dekasat secukupnya untuk cadangan makanan.
Ya, ini tadi setelah kita cuci akar, ternyata memang kondisi perakarannya kurang bagus. Bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah akar besar yang tidak bercabang, artinya dia tidak mecah-mecah. Nah, ini banyak sekali yang terlihat kurang prima pertumbuhannya. Kita usahakan dengan mencuci tadi, kemudian mengganti media dengan pasir malang saja, pohon akan tumbuh subur atau akar akan tumbuh subur. Ya, untuk sancang kita pilih media yang pasir malang yang kasar agar oksigen banyak bisa terjadi di dalam pot karena medianya porus. Ya, ini setelah kita tanam kemudian perlu diikat seperti ini yang agak banyak karena memang bisnya pohon ini banyak kayu kering, jadi harus kuat diikat dulu. Nanti kalau pertumbuhan akar sudah memenuhi pot, baru dia bisa kuat tanpa penahan-penahan kawat. Ya, bisa dilihat di sini teman-teman, kita menggunakan pasir yang sangat kasar, bahkan ini ukuran paling besar dari pasir malang. Tujuannya agar mendapatkan banyak oksigen di dalam pot agar kondisi media porus. Itu tadi teman-teman proses saya menangani pohon wahcang ini, wahung dan sancang. Ya, karena pohon ini memang didapat dalam kondisi yang sudah ada desainnya. Saya hanya tinggal meneruskan dan merubah sedikit untuk menuju ataupun dibuat sesuai dengan konsep membuat bonsai yang saya anut, yaitu membuat bonsai tropis. Tema pohon ini adalah tema pohon survivor, yang mana pohon bisa bertahan hidup dari kesengsaraan kehidupannya terdahulu. Ya, jadi ini adalah proses transformasi setelah pohon ini hancur dan masih menyisakan sedikit kehidupan untuk diteruskan ataupun dibuat menjadi sebuah kondisi pohon, sebuah pohon yang berukuran kecil. Ya, jadi prosesnya tadi udah kita ikuti bersama sampai pada cuci akar dan penggalian media. Semoga kita dapat ketemu lagi 2 bulan atau 3 bulan ke depan untuk melihat kondisi pohon, perkembangan kondisi pohon ini. Oke teman-teman, saya pikir cukup dulu. Semoga ini bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.